Terputus perbincangannya, saya berikan kesempatan sekarang ke Bung Pitra dan Bung Ade. Silakan. Terima kasih Bang Aiman. Yang pertama untuk mematahkan argumentasi daripada Kojinuddin tadi yang muter-muter. Bahwa ada muatan politis, kental itu semua. Bukan, yang terkait dengan bahwasannya pemerintah intervensi dan pakai tangan-tangan orang lain kan gitu di sini. Saya kira itu adalah hal yang keliru, ya perlu diluruskan di sini karena apa? Karena berdasarkan faktanya Wakil Presiden dia Gibran Rakabuming Raka telah ditanya mengenai mensreya tersebut dan pelaporan tersebut. Beliau menjawab itu tidak penting, ya, dan mereka tidak ngurusi itu. Jadi jangan juga Ahmad Kojinuddin karena dia kebencian dia terhadap pemerintah, dia menggiring opini seolah-olah saya klarifikasi, saya tidak benci pemerintah ya. Saya dalam kasus mensreya yang dilaporkan oleh teman-teman kita dari Angkatan Muda Muhammadiyah, dari Aliansi Nahdlatul Ulama dan API ya, Advokat Persaudaraan Islam dan TPUA, Wakil Ketua Umum TPUA. Dan di Toraja juga ada yang melaporkan. Jadi Panji ini sebenarnya bukan hari ini dilaporkan. 2005 juga 2025 dia juga pernah dilaporkan oleh pemuda Toraja. Terkait dengan penistaan juga. Jadi ini artinya ini adalah kejadian dan peristiwa yang berulang-ulang, Bang Aiman. Makanya niat jahat itu dilihat dari apa? Dari peristiwanya. Apakah peristiwa itu hanya sekali dia lakukan atau berkali-kali? Jadi ini yang jadi alasan dasar kita mengetahui apa motivasi daripada seorang pelaku. Nah, terus yang kedua, jadi ada narasumber mengatakan tadi, ya jangan juga, nggak bisa juga lah agama lain mengomentari terkait dengan agama lain itu sah-sah saja. Saya kira itu adalah hal yang keliru ya. Karena di dalam surat Al-Kafirun ya ayat 109 mengatakan potongannya lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu ya dan untukku agamaku. Artinya kalau memang kompetensi kita hari ini tidak ada terkait dengan agama yang kita anut, janganlah sok-sok mau bilang subjektivitas dan lain-lain. Padahal itu bukan ranah dia. Nah ini yang menjadi persoalan. Karena apa tadi? Pancasila itu mengamatkan itu tadi ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia. Subjektivitas maksudnya apa? Subjektif. Nah tadi ada bilang bahwasannya itu candaan agama dan candaan itu hal biasa kan gitu. Nah itu saya kira sangat subjektif sekali. Dan gak objektif karena itulah keyakinan dan kepercayaan orang. Dia melaporkan karena keyakinan dia. Sebagaimana ya pesan daripada Buya Hamka, jika diam agamamu dihina, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Ya, itu ulama karismatik. Jadi keyakinan itulah yang dia pegang teguh sebagai pejuang Islam. Jadi jangan juga ada agama, suatu agama yang memang dia bukan agama, tapi sok mau mencampuri. Nah ini yang menjadi persoalan. Makanya di dalam surat Al-Kafirun juga dijelaskan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi konteks hari ini, ada yang bilang ini ranah politik dan lain-lain. No, ini adalah murni hukum. Karena perbuatan dia, omongan dia, dan cara dia. Sehingga dia berhadapan dengan hukum, bukan berhadapan dengan Novel Bang Mukmin. Bukan berhadapan dengan Angkatan Muda Muhammadiyah. Dan Asliyah dan lain-lainnya. Dia berhadapan dengan hukum karena perbuatan dan omongan dia ini yang melukai orang banyak. Tadi ada yang disampaikan ada perbedaan perlakuan, tadi disebutkan Panji dan Zulhas misalnya. Nggak bisa. Kalau Panji ini ada perbuatan yang berulang-ulang. Makanya saya bilang 2025 juga dia dilaporkan oleh pemuda Toraja. Dan itu bukan agama Islam, ya, agama lain. Gitu loh. Jadi ini suatu teguran bagi dia. Karena apa? Kalau berbicara Zulhas, kalau Zulhas itu sudah minta maaf, dia mendatangi Nahdlatul Ulama. Dia mendatangi Majelis Ulama Indonesia, meminta maaf. Beda konteks dengan dia. Dia apa? Dia jalan-jalan ke Amerika Serikat. Ya, dia happy kok di sana, nggak ada permintaan maaf. Orang udah terluka. Bukan jalan-jalan, tinggalnya di sana. Iya, terlepaslah tinggalnya ke sana atau setidaknya ucapkanlah kata permintaan maaf karena telah menyinggung perasaan orang banyak. Sedangkan Bang Susno aja pernah di roasting yang tidak sesuai fakta, untung beliau pemaaf. Kalau nggak habis beliau dibuat Bang Susno. Ini mantan kabar eskrim bos. Tapi beliau itu oke lah, fine aja kan gitu. Tapi konteksnya adalah ini adalah persoalan akidah orang banyak.
Ini persoalan keyakinan dan persoalan kepercayaan orang. Jadi ini sangat sensitif mengenai sara ini. Makanya saya bilang tidak elok dan tidak etis ketika yang berbaur sara itu dijadikan bahan leluconan, candaan, tawaan, ya. Sehingga apa? Ada orang yang memang ingin belajar Islam lebih dalam lagi tapi tidak dia bahan candaan. Wah, ini direndahkan kan gitu. Dicecar, dicela dan lain-lain. Justru orang nggak peduli. Justru kepedulian beliau inilah yang harus diapresiasi. Karena apa? Untuk memberikan efek jerah terhadap yang bersangkutan. Jadi kalau hari ini dibilang konteksnya ini adalah politik, no. Karena adalah konteks hukum. Makanya saya bilang, kalau orang yang menonton ya acara Mens Rea ini di Netflix ya, dari awal 2 jam 30 menit, itu semua itu kata-katanya yang tidak ramah untuk anak. Yang tidak ramah untuk pelajar. Karena dia mengajarkan terkait dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor, dan cara gestur-gestur yang kotor. Seperti yang saya contohkan tadi, itu nggak layak. Apalagi mau diumpamakan lagi dengan ustadz. Nggak layak. 0,1% juga nggak cocok seperti itu. Ustadz itu adalah budi pekerti yang baik. Hari ini dia ngomong A ya tetap A. Ya kan? Hari ini tahu, besok tempe. Karena masuk TV. Ya, dia sosok apa gitu. Iya kan? Tapi ini beliau konsisten. Saya sangat salut sekali. Ketika dan saya Novel Bang Mumin kenal udah lama, ya. Sejak kita dulu bela Pak Prabowo juga ya. Ada Bang Egy Sujana juga di tim pembela ulama. Saya dulu ini pernah di tim pembela ulama dan aktivis juga, Bang Aiman. Saya kenal beliau ini. Ini pejuang. Anda pernah di TPUA juga? Saya pernah di TPUA. Ini saya kasih tahu nih. Jadi yang baru-baru seperti Kurnia dan lain-lain. Mereka kan nggak kenal saya, tapi beliau kenal saya. Benar nggak? Bang Hozin juga. Beliau juga nggak pernah saya ketemu dia. Saya tidak pernah di TPUA, hanya sering berinteraksi dengan Bang Egy itu saja. Iya. Jadi artinya apa? Kalau Anda belum mengenal orang, jangan menilai. Kalau beliau saya akui dia selalu konsisten dalam hierarki perjuangannya. Tapi hari ini kita lihat orang yang tidak konsisten, hari ini bicara A, besok ngomong B. Biar populer. Nah, itu yang susah. Dan beliau juga dilaporkan berkali-kali. Dan tidak pernah gentar gitu loh. Saya apresiasi itu. Masuk penjara udah. Masuk penjara juga udah. Ini temen gue 2. Mati temen gue 2 di penjara. Nah tuh. Artinya apa? Artinya Bang Aiman, kita di sini melihat antara konsistensi dalam pembelaan terhadap agama dan yang berpura-pura dalam membela agama. Ya, jangan Anda karena memang ada kepentingan politik Anda karena Anda tidak suka terhadap pemerintah, tiba-tiba Anda gunakan momen ini untuk menyerang pemerintah. Padahal konteks pemerintah di sini tidak ada. Prabowo Gibran ya adalah hasil dari Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Gitu Bang Aiman. Oke. Bentar. Ada tambahan dikit aja, silakan. Jadi saya tambahkan aja, diambil semua Bang Pitra nih tadi. Iya, kalau terkait Mas Gibran, ya Mas Gibran pada saat memang selesai acara itu, teman-teman relawan ini saya ceritakan biar kita nggak salah paham dengan Mas Gibran. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang tidak berpihak dengan kita, apalagi Mas Gibran. Terus kemudian kita seperti yang dikatakan kawan saya bahwa kita menjustifikasi seseorang bahwa ini adalah campur tangan pemerintah, itu enggak, nonsen. Jadi pada saat Mens Rea ini booming ya keluar, tahu nggak jawaban Mas Gibran, Mas Aiman? Dia cuma mengatakan bahwa kalau ini bisa memang ya bisa top untuk menyerang dia. Yang tadinya dia kalau top tuh dengan ada acara satu tuh kartun. Ini nggak ke-record nih ya waktu itu. Ini ngomong ke siapa ini? Ini dari relawan yang ngomong sama rame-rame. Yang nggak ke rekam kamera ini ya? Ya. Bilang apa Mas Gibran? Kalau memang ini bisa menguntungkan dan itu menyerang saya, gak apa-apa. Bisa menguntungkan maksudnya gimana? Bisa menguntungkan dalam artian dulu kan yang nonton ini sedikit nih. Oke. Ketika Gibran diserang, pemerintah diserang, itu jadi tas. Nomor 1 di Netflix. Iya, nomor 1 di Netflix. Artinya maksudnya ada kebaikan untuk mereka. Jangan dilapor. Intinya begitu. Nggak, saya belum masuk akal. Iya, maksudnya kalau banyak ditonton berarti menguntungkan untuk Panji dong. Iya. Kalau itu menguntungkan buat Panji, iya.
Kalau untuk menguntungkan Panji tidak masalah kok. Silakan. Jadi Mas Gibran itu tidak punya niat untuk melaporkan. Memang nggak mau dia melaporkan. Mulia sekali Mas Gibran. Dia tidak mau melaporkan, mulia Mas. Sekali. Ini Subhanallah. Ini bukan. Mulia sekali. Tepuk Ya. tangan untuk Mas Gibran. Jadi ini mulia sekali. Bukan kita, Subhanallah. ya, bukan kita mengada-ngada, Bang Aiman, tidak. Tapi ini kenyataannya seperti itu. Dia tidak mau peduli, Mas. Aiman, tidak mau peduli sama Saya sekali. tambahkan sedikit ya. Artinya Gibran Raka Buming Raka memberikan lapangan pekerjaan terhadap Panji dan dia memberikan makan orang Menguntungkan itu maksudnya. dengan lawakan itu. Maksudnya itu. Jadi itu yang pertama ya. Terus yang kedua Pak Prabowo juga demikian. Bahwa pemerintah kan jelas di dalam KUHP yang baru itu kan memang kalau untuk persoalan mengkritik pemerintah itu kan tidak bisa lagi dilaporkan. Tapi kenyataannya hari ini bukan pemerintah menggunakan intensi seperti dikatakan Bang Hosi, menggunakan tangan orang lain. Ya dia aja belum pernah disuruh sama Pak Prabowo. Ada nggak Pak Prabowo suruh? Nggak ada urusan. Jadi gini, jangan kita menyesatkan publik. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus memberi pendidikan pada publik. Ini hukum, bos. Hukum itu lurus, dia nggak bisa dibelokin. Yang salah pasti salah. Kenapa? Ada due process of law yang dilakukan, gitu loh. Tidak bisa kuculuk-kuculuk bahwa ini ada hukumnya, belokin dong. Nggak bisa. Republik ini sudah maju. Yang pertama yang saya katakan bahwa saya salut dengan teman-teman Komika bahwa dia mampu membungkus demokrasi dengan mengkritik pemerintah. Saya salut. Tetapi kalau itu sudah masuk dalam ranah private dan ada yang tersinggung, oh jangan coba-coba. Berarti ada yang keberatan. Nah kalau ada yang keberatan, Anda mau paksakan bahwa itu demokrasi, nggak bisa. Kalau masuk, tapi kalau pemerintah, saya salut. Bahwa ini adalah kemajuan demokrasi di era modern, tidak hanya demonstrasi, tapi juga Komika ikut campur dalam membangun bangsa ini. Baik. Demikian, Sebelum ke Anda, tadi terputus, silakan nanti saya berikan kesempatan pada Bung Novel. Silakan. Panjang juga terputusnya sampai lupa saya. Jadi bagi saya tentu semua punya hak konstitusional masing-masing. Jangan hak konstitusional warga tertentu kemudian dikorbankan hanya karena hal-hal itu tidak kita sukai. Termasuk dalam banyak nilai, mau nilai adat dan lain-lain. Kita tahu misalnya bahwa problematika bernegara itu jauh lebih besar dari sekedar Panji ini. Dan itu harus jadi concern kita mulai saat ini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini apolitis, saya pikir rumusan atau teori politik dari Bung Firdaus tadi jadi salah. Semua itu adalah ruang politis. Apalagi kalau kita lihat segmen Panji itu bicara segmen lawakan politik. Dia memang memilih jalur itu. Di titik tertentu sama dengan Bang Semi. Sangat politik pilihan-pilihannya. Kalau nonton Bang Semi lebih ngeri lagi dari Panji. Jadi sekarang apakah kemudian itu punya kesengajaan untuk menghina agama? Saya pikir sudah dijelaskan tadi. Kedua, dalam konsep hak asasi manusia dia ada forum namanya, forum internum dan eksternum. Forum internum itu orang sadar masuk ke sana untuk kemudian tahu bahwa tujuan forum itu dilangsungkan untuk apa. Jadi jangan tersinggung dia. Panji buat tiket, bayar orang masuk ke sana untuk lawakan politik. Ini orang dikenalnya begitu. Jadi politik lawakan. Kalau lucu tertawa, kalau tidak lucu jangan minta kembalikan tiket. Anda datang dengan sadar ke sana. Termasuk Netflix itu, Bang Aiman, dia ketika dia langganan Netflix, dia sadar ada pilihan. Dan titelnya jelas, ini stand up comedian. Dia masuk ke dalam forum internum, orang mau buat lucu-lucuan politik. Jadi bagi saya, yang paling saya hormati dari teman-teman stand up comedian itu adalah mendidik politiknya warga negara dengan bercanda. Karena kalau serius sekarang sudah dilaporkan. Nah begitu lawakan juga dilaporkan.
Malang betul warga negara Indonesia. Semua hal bisa jadi bahan laporan. Nah konsepnya, kalau setiap orang saling melaporkan, berlaku tuh teorinya Gandhi. Kalau mata dibalas mata, semua buta. Jadi, welas asih lah ya. Saya mau ceritakan ya. Ini gambaran, ini karena ini menyinggung agama, pendekatan hak asasi manusia, dan ketatanegaraan. Saya contohkan ini ke beberapa mahasiswa saya. Rasulullah itu punya sahabat, lucu betul. Itu mungkin kalau dilihat silsilahnya, jangan nanti Naimun. nanti silsilahnya turunannya Panji Pragiwaksono rupanya gitu ya. Sama saya. Dia lucu betul. Nah satu waktu karena suka iseng dan ngerjain tuh ngerjain Rasulullah. Disuruh makan di sebuah rumah makan. Rasulullah ada daging enak luar biasa. Siapa saja disebut gitu, asumsinya Pak adalah ini ngundang makan di traktir nih, gratis. Begitu Rasulullah makan, ya, sudah selesai makan, sahabatnya bilang, silakan Rasulullah bayar. Coba bayangkan kalau sahabat yang lain melihat orang yang mereka kasih dilecehkan begitu dalam perspektif itu, lalu dilaporkan. Untung tidak ada tunggu dulu, KUHP ya bisa dilaporkan, tapi Rasulullah dengan sangat bijak ya, lalu mengatakan tertawa dan dia bayar sama Rasul. Namanya siapa itu sahabatnya? Nah, dalam konteks seperti ini yang menarik adalah ya, akhlak Rasulullah ini mirip dengan Mas Gibran. Mas Gibran dihina, dia kemudian tidak melaporkan, bahkan memuji. Walaupun saya tidak sependapat, ada rekaman yang tidak diketahui Mas Gibran. Dalam konsep ketatanegaraan tidak satu detik rekaman pun yang tidak diketahui dalam Pas Pampres maupun staf negara. Jadi kalau ada rekaman tersembunyi, nggak mungkin, itu melanggar tuh rekaman tersembunyi. Pasti unsurnya disengaja. Nah kalau akhlaknya begitu, persis seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3, bahwa KUHP ini tidak bisa menyentuh komik Panji, kok orang melaporkan, yang buat undang-undang saja mengatakan tidak. Sebentar, tidak